warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu sekalian di mana saja berada, Bapak Ibu tutor, pengelola PKBM, dan tutor di SKB, Pamong Belajar, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang bagaimana menetapkan nilai pemberdayaan dan keterampilan pada rapot dan ijazah pendidikan kesetaraan. Mohon izin saya share screen Ibu dan Bapak sekalian. Ya, kita akan membahas bagaimana kita menetapkan nilai pemberdayaan atau mata pelajaran pemberdayaan dan mata pelajaran keterampilan pada rapot dan ijazah pendidikan kesetaraan. Ibu dan Bapak sekalian, seperti kita ketahui, ini adalah format rapot. Ini contohnya salah satu, saya ambil contoh format rapot paket C, Ilmu-Ilmu Sosial atau IPS, Kurikulum 2013. Ya, yang saya beri tanda ini pada bagian bawah, yaitu kelompok khusus, ada nomor 11 mata pelajaran pemberdayaan. Kemudian ada nomor 12 mata pelajaran keterampilan, dibagi menjadi keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Masih ada Bapak Ibu sekalian yang bertanya, nilai ini diambil dari mana atau kegiatan bentuknya apa? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan. Dan kemudian juga ada yang bertanya, pada ijazah ya, pada ijazah paket C, paket B, dan paket A yang terbit pada tahun ini, karena kebetulan pada sejak tahun ajaran 2020-2021 kan semua satuan pendidikan itu di dalam Dapodik diwajibkan sudah menyelenggarakan kurikulum 13, sehingga ijazahnya kemudian keluar format seperti ini. Ada dua persoalan pokok Bapak Ibu ketika menulis ijazah itu, terutama yang paket C ya, ada dua. Ada mata pelajaran sejarah Indonesia dan ada sejarah. Nah, yang menjadi persoalan selama ini Bapak Ibu kan untuk paket C hanya mengajarkan sejarah. Dari mana nilai sejarah Indonesia? Nah, pada kurikulum 2013, sejarah Indonesia itu merupakan mata pelajaran kelompok umum. Nah, khusus hal ini akan saya jelaskan pada lain kesempatan. Nah, kita pada pertemuan kali ini hanya akan membahas pada kelompok khusus. Nanti kita tunggu video selanjutnya ya. Pada kelompok khusus baik paket C maupun paket B ini ada mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ini akan kita bahas dari mana kita mengisi nilai-nilai ini baik pada rapot maupun pada ijazah. Mari kita ikuti selanjutnya Bapak Ibu. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa struktur kurikulum pendidikan kesetaraan pada kurikulum 2013 itu ada dua kelompok. 70% SKK itu merupakan kelompok umum yang terdiri dari mata pelajaran akademik termasuk mata pelajaran peminatan di paket C. Nah, kemudian pada yang 30% lagi itu ada kelompok khusus namanya. Nah, kelompok khusus ini ada dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan. Nah, sedangkan keterampilan itu dibagi lagi menjadi dua. Ada keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Nah, ini yang barangkali perlu saya tekankan, ada mata pelajaran keterampilan wajib dan pilihan. Keterampilan wajib itu terdiri dari muatan pendidikan olahraga dan rekreasi, seni budaya, dan prakarya. Jadi di kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan, mata pelajarannya itu bukan olahraga, bukan seni budaya prakarya, ini merupakan muatan pada keterampilan wajib. Kok bisa seperti itu? Nah, kita tengok pada penjelasan mengenai kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan paket C yang diterbitkan oleh waktu itu Dijen PAUD dan Dikmas. Di sana dinyatakan bahwa penjelasan tentang pemberdayaan itu apa ya. Intinya adalah untuk penguatan kapasitas dan pengembangan diri. Kemudian keterampilan di sana dijelaskan keterampilan terdiri atas seni dan budaya, pendidikan olahraga dan rekreasi, prakarya. Nah, kemudian di bawahnya dijelaskan ini muatan tersebut merupakan muatan wajib. Nah, ini. Jadi seni budaya, olahraga, prakarya itu merupakan muatan wajib pada keterampilan. Sehingga kemudian kita sebut dengan keterampilan wajib.
Nah, kemudian ada keterampilan yang sifatnya pilihan, yaitu keterampilan keahlian untuk paket C. Nah, itu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat di struktur kurikulum, itu memang tidak ada, mulai dari paket A ya. Di paket A itu tidak ada mata pelajaran olahraga, seni budaya, prakarya, tidak ada. Adanya pemberdayaan dan keterampilan. Kemudian kita lihat keterampilan di paket A itu di samping keterampilan wajib, juga keterampilan yang bersifatnya okupasi, bukan vokasi. Beda dengan paket C. Nah, ini paket B ya. Paket B juga tidak ada mata pelajaran olahraga, seni budaya, prakarya. Yang ada keterampilan di samping pemberdayaan. Nah, ini Bu Bapak yang perlu kita pahami. Paket C juga begitu. Paket C di kelompok khusus tidak ada mata pelajaran olahraga, seni budaya, dan prakarya. Tapi muatannya tetap ada. Muatannya itu masuk pada mata pelajaran kelompok khusus, yaitu keterampilan. Jadi bukan berarti tidak ada muatan olahraga, seni budaya, prakarya, ada tapi di keterampilan. Nah, apa itu pemberdayaan dan keterampilan nanti kita lihat pada tayangan berikutnya Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau Bapak Ibu nanti mengisi rapot pada paket C misalnya, ini kan ada mata pelajaran kelompok umum, kemudian dibagi lagi ada peminatan ya untuk ilmu-ilmu sosial ya. Nah, kemudian ada kelompok khusus terdiri dari dua, pemberdayaan dan keterampilan. Nah, di keterampilan ada dua, keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Nah, nanti nilai dari keterampilan wajib ini terdiri dari muatan olahraga, seni budaya, dan prakarya, nilai gabungan. Nah, pembobotannya apakah mau di rata-rata atau di persentase, itu nanti terserah dari satuan pendidikan masing-masing. Tapi yang jelas ini merupakan nilai gabungan keterampilan wajib ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, begitu juga di ijazah ya, tadi sudah saya tayangkan ya. Di ijazah tidak ada secara khusus nilai olahraga, nilai seni budaya, dan juga prakarya. Nah, kalau di kurikulum lama itu kan ada keterampilan fungsional, ada muatan lokal. Nah, muatan lokalnya itu dimasukkan di pemberdayaan. Kalau bersifat soft skill, kemudian keterampilan fungsionalnya masukkan ke mata pelajaran nomor 12 kalau di paket C, yaitu keterampilan fungsional. Hanya barangkali Bapak Ibu perlu penegasan di sini, walaupun tertulis keterampilan fungsional terstruktur garis miring tersertifikasi pada ijazah paket C, tapi ini isinya juga termasuk muatan keterampilan wajib. Karena apa? Karena di dalam buku pedoman kurikulum 2013 paket C, di sana keterampilan itu termasuk di dalamnya muatan wajib. Sehingga mata pelajaran keterampilan fungsional pada ijazah paket C termasuk muatan wajib itu ya, termasuk muatan wajib. Jadi walaupun di dalam ijazah berbunyi seperti ini, tapi tolong juga dimasukkan nilai-nilai dari seni budaya, nilai olahraga, dan prakarya. Jadi gabungan dari 4 berarti. Keterampilan wajibnya 3, kemudian keterampilan pilihan atau fungsionalnya ditambahkan. Begitu ya Ibu dan Bapak sekalian. Saya kira sudah mulai terbuka ini pikirannya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kemudian selanjutnya apa itu pemberdayaan dan keterampilan? Pemberdayaan intinya adalah kegiatan atau pelajaran. Jadi bisa kegiatan, bisa pelajaran. Jadi jangan kita kemudian hanya fokus atau mindsetnya itu ini bentuknya pasti pelajaran, tapi bisa kegiatan bentuknya, yaitu kegiatan atau pelajaran untuk penguatan kapasitas, untuk pengembangan diri yang orientasinya adalah soft skill, agar peserta didik bisa masuk ke lingkungan masyarakat. Itu pemberdayaan. Kemudian keterampilan tadi ada wajib, olahraga, seni budaya, prakarya. Kemudian pilihan, pilihannya itu bisa keahlian untuk yang bisa untuk uji kompetensi atau tidak untuk uji kompetensi. Nah, kegiatan ini di dalam pembelajaran bisa terjadwal, bentuk pelajaran, mingguan, bisa juga kegiatan. Nah, kalau kegiatan bisa blok waktu. Lah terus apa contoh-contoh kegiatannya? Nah, ini contoh bentuk kegiatan untuk mata pelajaran pemberdayaan.
bisa misalnya mancakrida, ya toh, atau outbound, kemudian keterampilan berbicara atau public speaking, ya, bisa keterampilan berbicara dikaitkan dengan muatan lokal, keterampilan berbicara bahasa daerah. Ini sederhana tapi sangat penting, Ibu dan Bapak. Misalnya ada keterampilan berbicara, bagaimana memimpin diskusi, memimpin sidang, memimpin seminar, itu dilatih di situ. Tidak hanya pidato, ya, tidak hanya pidato. Seperti memimpin, contoh simulasi memimpin rapat RT, simulasi memimpin rapat dasawisma, PKK, dan seterusnya. Kompetensi-kompetensi untuk penguatan kapasitas dan pengembangan diri, ya, dan pengembangan diri yang sifatnya keterampilan soft skill. Ini sifatnya soft skill, kewirausahaan. Nah, di dalam pelatihan, di dalam pengembangan keterampilan, misalnya ada keterampilan ternak lele, misalnya membuat makanan olahan, ya kan? Nah, itu kan vokasionalnya. Nah, perlu dilatih bagaimana agar usahanya itu berkembang. Nah, kemudian dilatih kewirausahaannya. Nah, kewirausahaannya itu masuk di nilainya itu masuk di kewirausahaan, di pemberdayaan. Nilainya masuk di pemberdayaan, walaupun satu paket kegiatannya, tapi khusus untuk peningkatan kompetensi kewirausahaannya, nilainya masuk di mata pelajaran pemberdayaan. Jadi kegiatannya bisa satu paket, nilainya di pemberdayaan. Kemudian bisa juga mengadakan kunjungan ke museum, ke peninggalan cagar budaya. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan cinta tanah air. Nah, itu pemberdayaan juga. Bisa juga kunjungan pengamatan ke pusat-pusat ekonomi kreatif atau ke pasar tradisional. Kemudian bisa juga study tour, studi tour, bisa juga latihan kepemimpinan, bimbingan konseling, dan juga bisa muatan lokal, ya, mata pelajaran muatan lokal yang bersifat soft skill. Nah, ini saya kira Bapak Ibu dengan demikian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Itu masuk ke dalam mata pelajaran pemberdayaan. Intinya dua, untuk penguatan kapasitas dan pengembangan diri, tapi orientasinya adalah ke soft skill, bukan ke keterampilannya, bukan ke vokasinya, ya. Walaupun di situ ada keterampilan berbicara, tapi itu soft skill, ya, itu soft skill lah. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian bagaimana yang keterampilan? Nah, ini keterampilan yang pilihan. Kalau keterampilan wajibnya kan jelas olahraga, seni budaya, prakarya. Tapi keterampilan pilihannya bisa aplikasi komputer, komputer jaringan, robotik, videografi, tata boga, tata busana, barista, pertukangan kayu, dan lain-lain. Banyak sekali, ya. Bapak Ibu bisa memilih. Nah, saya kira dengan demikian Bapak Ibu sudah jelas apa yang dimaksud menetapkan nilai pemberdayaan dan keterampilan pada rapot dan ijazah pendidikan kesetaraan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.